Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabeners, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah SIK dari kelas RA. Di sini kami akan mempresentasikan penugasan akhir kami pada semester 3 ini. Adapun dalam penugasan ini kami akan menghasilkan proyek inovasi dari kelompok kami terkait aplikasi Kodular. Dan untuk anggota kelompok 3 RA yaitu Islatul Fauzia, saya sendiri Karina Liora, ada Nanda Verjie, ada Sahira Syahrudin, ada Malna Desviana, Febi Safitri, Fatihatul Hidayah, Siti Rauda Abbas, dan Eliana Atia. Untuk Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Jati Fauzia Subakti dengan akhiran NIM 105. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan atau membahas mengenai penugasan akhir proyek kami tentang aplikasi Kodular dengan judul Stadia. Nah, pada pembahasan kali ini, yang pertama saya akan membahas mengenai nama proyek dan tujuannya. Yang kedua ada sasaran dan platform. Yang ketiga ada manfaat dan latar belakang. Kemudian yang terakhir ada rencana, solusi, dan kelebihan proyek. Yang pertama ada nama proyek. Jadi nama proyek yang kami ambil itu adalah Sistem Informasi Status Gizi Anak atau disingkat dengan Stagia. Kemudian yang kedua ada tujuan. Tujuan dari proyek Stagia ini adalah untuk mendukung pengelolaan dan pemantauan kesehatan anak, terutama dalam hal perkembangan status gizi dan kesehatan umum. Kemudian yang kedua ada sasaran dan platform proyek. Jadi sasarannya itu yang pertama ada anak-anak yang dimana kita memantau perkembangan status gizi dan kesehatan anak. Kemudian yang kedua adalah sasaran orang tua, di mana kita memberikan sumber daya dan informasi untuk membantu mereka memahami serta mengelola status gizi pada anak. Kemudian sasaran yang ketiga adalah tenaga kesehatan, yang dimana kita dapat digunakan oleh tenaga medis untuk membantu dalam pengambilan keputusan medis yang lebih baik. Kemudian ada platform proyek, di mana Stagia ini akan dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web dan aplikasi seluler. Nah, ini akan memungkinkan pemantauan dan akses data yang mudah dari berbagai perangkat. Kemudian ada manfaat dan latar belakang. Nah, manfaat dari Stagia ini adalah memungkinkan pengguna untuk memantau perkembangan status gizi dan kesehatan anak secara real time. Kemudian manfaatnya itu juga dapat menggunakan metode antropometri seperti berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Kemudian latar belakang dari aplikasi ini atau secara keseluruhan yaitu menurut WHO, obesitas merupakan salah satu daripada 10 kondisi yang beresiko di seluruh dunia dan salah satu daripada 5 kondisi yang beresiko di negara-negara berkembang. Kemudian anak dengan overweight dan obesitas cenderung itu tetap obesitas sampai dewasa dan juga berpotensi mengalami penyakit metabolik dan penyakit degeneratif. Kemudian ada rencana solusi masalah dalam aplikasi Stagia tersebut, di mana rencana solusi masalahnya itu adalah pencapaian status gizi baik sangat penting karena merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kecerdasan, status kesehatan, kemampuan imunitas tubuh, produktivitas, serta mencegah risiko berbagai penyakit kronis dan kematian dini. Nah, oleh sebab itu perlu dilakukan penilaian status gizi pada anak dengan cara pengukuran berat badan dan tinggi badan dengan metode antropometri. Nah, hasil pengukurannya itu akan dikelompokkan status gizinya berdasarkan nilai cut-off point yang berdasarkan peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang standar antropometrik anak. Kemudian ada kelebihan proyek inovasi dalam aplikasi ini. Yang pertama itu pembuatan aplikasi Android ini mengkonversikan rumus IMT berdasarkan berat badan dan tinggi badan anak ke dalam sistem aplikasi berbasis Android yang terintegrasi dengan web. Kemudian yang kedua, hasil analisis ini besar kesalahan perhitungan rumus indeks massa tubuh adalah MSE sebesar 0, sedangkan dalam bentuk persentase MAPE itu sebesar 0,3%. Kemudian yang ketiga itu ada aplikasi penelitian berbasis Android ini layak dimanfaatkan oleh pengguna ataupun umum. Nah, ini adalah foto isi aplikasi saja tersebut. Yang pertama ada profil aplikasi, yang kedua ada halaman buku. Nah, halaman buku ini terdiri dari tentang saja, kemudian penjelasan, kemudian bagian isi, perhitungan IMT, dan tentang normal IMT. Teman-teman bisa lihat ada saya di atas. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok saya. Yang dalam menggunakan sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Cesar selalu telah memaparkan penugasan akhir dari kami kelompok 3. Demikianlah pemaparan tugas akhir kami. Mohon maaf jika ada perilaku maupun kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.